Ya, Holis Selamat, 2120, selamat malam. selamat malam, Mbak Mikana. Saya mau nanya, kan Silakan. Mm. Tuhan Tuhan itu kan adil kan ya pastikan gitu kan, karena kalau di Kristen kan kita harus percaya gitu sama Tuhan Yesus gitu kan, baru bisa masuk surga gitu. Terus kalau buat yang lain-lain gimana ya? Kan orang lain juga yang misalnya non Kristen sama yang ateis kan ada juga tuh yang berbuat baik itu, apa emang benar-benar nggak bisa bakal masuk surga apa kayak gimana gitu, karena kan nggak semua orang yang gimana ya, orang yang di luar Kristen juga kan pasti kan ada yang baik gitu. Nah paling itu yang mau ditanya, itu gimana gitu, Ya, karena itu pertanyaan silakan saya Pastor Cipto. Silakan. Ya, salam kenal ya Kak Oli. Kak Oli dari iman apa? dari Kristen. Dari Kristen ya. Oke Kak Oli. Kak Oli baca di Amsal 20. Di Amsal 20 ayat 11 sampai 14 dikatakan demikian. Nanti di masa akhir, semua orang akan ditanya, kamu saat di dunia mempercayai kitab-kitab apa? Karena Hmm. itu misalnya Bapak A mempercayai kitab A, Bapak B mempercayai kitab B, Bapak C mempercayai kitab C, demikian seterusnya. Maka dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 11 itu, bahwa semua kitab itu akan dibuka sesuai yang dipercayai oleh orang itu masing-masing. Kalau dia mempercayai kitab A, ya yang dibuka kitab A. Dia akan dihakimi sesuai perbuatannya. Dikatakan di sana, sesuai perbuatannya. Menurut kitab yang dia percayai. Tapi lalu baca di dalil di bawahnya, Wahyu 20 ayat 12. Maka mereka yang mendasarkan diri kepada kitab-kitab perbuatan, mereka yang mendasarkan bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi mendasarkan diri kepada kitab-kitab perbuatan, mereka akan dilempar kepada kerajaan maut, dilempar kepada api kekal selamanya. Tetapi di Wahyu 20 ayat 15-nya dikatakan, mereka yang tertera di dalam satu kitab khusus, yaitu kitab kehidupan, itulah yang mereka akan mendapat keselamatan. Jadi kalau perbuatan baik, itu adalah bersumber kepada perasaan manusia mampu membayar sendiri hukuman dosanya. Dalam iman Kristen, janganlah sampai manusia merasa mampu membayar sendiri hukuman dosanya. Itu iman agama lain. Merasa, saya tidak bicara agama tertentu, tapi dari zaman Gideon ada orang-orang menyimpang seperti itu. Merasa manusia bisa membersihkan manusia. Merasa manusia bisa membayar sendiri hukuman dosanya. Itu sungguh bidat. Karena itu dikatakan di Yesaya 64 ayat 6, segala perbuatan baikmu adalah kain kotor. Kata kain kotor dikatakan oleh dalam dalil itu. Di Matius 23 ayat 27 dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang merasa perbuatan baiknya, ibadahnya paling suci, merasa bajunya paling putih, merasa makanannya paling halal, merasa sunatnya paling benar, amalnya paling benar, mereka itu ibarat kuburan, yaitu putih di luar, tapi dalamnya penuh dengan debu yang melekat. Tuhan Yesus berkata, siapa yang merasa paling suci, lempar batu pertama. Lalu semua orang menaruh batu itu, tidak berani melempar, karena merasa tidak ada yang suci. Tapi lihat di iman lain. Merasa karena puasanya, karena sunatnya, maka dia menjadi berpahala dan menjadi suci. Saya tidak bicara agama tertentu. Sekali lagi di zaman Gideon, banyak orang menyimpang seperti itu. Itu dalam iman Kristen, sungguhlah bidat. Karena merasa, Tuhan engkau minggir, aku mampu membayar sendiri hukuman dosaku. Karena itu, di Wahyu 20 ayat 12 dan 11 tadi dikatakan jelas, yang berdasar perbuatan itu berarti merasa jumawa, merasa mampu membayar sendiri hukuman dosanya, maka mereka dilempar ke api neraka. Tidak boleh ada modal sedikit pun dari manusia. Keselamatan itu diperoleh dari Sang Kekal, yang nusul bukan jadi benda mati. Jadi kitab, itu iman agama lain. Jadi batu, jadi benda mati apapun. Kalau dalam iman kita, sesuatu yang ilahi itu nusul menjadi makhluk hidup, yaitu manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Karena itu di Roma 3 ayat 26 dikatakan, kamu selamat bukan karena perbuatanmu, tetapi karena percaya kepada Sang Kekal, yaitu Tuhan Yesus. Di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Kristus. Di 2 Timotius 1 ayat 9, bukan perbuatanmu yang menjadi keselamatan. Di Ibrani 7 ayat 22 dikatakan Tuhan Yesuslah jaminan sempurna untuk keselamatan surga. Kata jaminan hanya ada dalam iman Kristen.
Iman lain tidak ada tertulis jaminan keselamatan surga. Yang ada hanya disediakan surga. Itu berbeda sekali. Kalau orang menimbang-nimbang perbuatannya, kayaknya aku berbuat baiknya itu sekian timbangannya, lalu berbuat buruknya sekian timbangannya, kayaknya berarti ada dua macam timbangan di hadapan dia. Dikatakan di Amsal 20 ayat 9, dua macam timbangan, dan dua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 19, bukan karena perbuatanmu, tapi karena Allah mengasihi kita. Di Wahyu 20 ayat 12 tadi dikatakan yang berdasar kita perbuatan dilempar ke api neraka. Itu Kak Oli. Nah, dalam iman Kristen yang menjadi keselamatan adalah bukan karena modal dari manusia, tetapi karena anugerah dari Sang Kekal, dari Tuhan Yesus. Itu tadi. Lantas perbuatan baik bagi orang Kristen masih sangat penting nggak? Masih sangat penting, karena untuk mendapat bonus. Di mana dalilnya? Di Wahyu 22 ayat 12. Aku memberi upahku. Jadi perbuatan baik bagi orang Kristen itu adalah untuk mendapat bonus. Untuk keselamatan surga bukan karena perbuatan baik. Bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi hukuman bagi mereka. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang percaya. Tentu ini bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP ya tidak selamat. Misalnya Kristen KTP ini sengaja mempermainkan Tuhan Yesus. Hore, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku, lalu aku berbuat jahat-jahat saja. Syukurin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku. Biar aku mempermainkan dia, aku berbuat jahat-jahat. Nah kalau itu namanya Kristen KTP, melanggar dari Roma 9 ayat 10. Dikatakan di Roma 9 ayat 10, mengakulah dengan sepenuh hati dan dengan bibirmu, dengan mulutmu. Jadi dia hanya pakai bibir, tapi tidak sepenuh hati. Tetapi mereka yang mempercayai sepenuh hati, maka mereka menjadi tertera dalam kitab kehidupan. Siapa itu kitab kehidupan? Itulah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan sang hidup. Itu tadi. Jadi itu Kak Oli, kita berbeda dalam iman lain. Iman lain menyatakan dirinya berbuat baik, menjadi pria yang adil dan suci karena puasa atau amalnya. Bahkan berkata, aku bisa menikah 2 kali, 3 kali karena aku adil. Padahal dalam iman kita, adil itu dan suci hanya milik Allah. Tetapi dalam iman lain, banyak pria lalu akhirnya menekan wanita, istrinya, untuk memperbolehkan dia boleh kawin 2, 3, 4 kali, 5 kali, 10 kali, berapapun kali. Dengan alasan dia itu adil. Padahal bukankah itu sindiran dan teguran? Kalau kamu adil, kamu boleh menikah. Berarti tidak ada yang bisa adil, karena adil hanya milik Allah. Malah ditabrak. Nggak apa-apa deh, aku pria yang adil. Berarti aku bisa neken istriku. Halo istri, tolong doakan aku. Supaya aku bisa menikah 2, 3, 4 kali, dan seterusnya. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi zaman dulu Agripa melakukan itu. Caligula melakukan itu. Itu nah. Jadi mereka-mereka yang merasa berbuat baik lalu bisa adil, itu Allah malah muak. Kain kotor di hadapan Allah. Jumawa. Disebut oleh Tuhan Yesus adalah sebagai apa? Kuburan. Kalau ada orang mengolok orang Kristen sebagai kafir, maka orang Kristen dalam hati tidak mengolok dia, tetapi dalam hati mengetahui orang itu berarti kuburan. Mengolok yang lain kafir, tapi dia sendiri dalam hatinya penuh dengan debu yang melekat. Hidupnya penuh dosa. Namun dia merasa bajunya paling putih. Kami bukan kaum kuburan. Itu, Holly? Iya, Iya, jadi seperti itu Holly ya. ini ya saya ini Kristen, ini yang dibawa ngomong bukan yang sembarangan. Saya ini Kristen ini dari Oke. Oh, begitu. Gini saja mungkin Holly. Kalau kamu betul Kristen, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Silakan, saudaraku. Aku percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Allahku, ku cinta Dia selamanya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi gini yang aku tanggap kayak gini. Kalau buat iman Kristen kan saya kan paham, saya juga udah baca Alkitab lah, meskipun udah sekali ya, baru sekali dari Kejadian Wahyu gitu kan. Jadi Bagus. yang saya tangkap, yang mikir gimana dengan yang lainnya ya, orang yang berbuat baik gitu. Jadi yang saya tangkap berarti di orang itu nanti di akhir zaman itu diadili sama dengan kitab yang dia percaya, kayak gitu ya Pastor ya.
Benar nggak Benar, sih? benar. Dari kitab yang dia percaya lalu dilempar di api neraka. Karena keyakinannya. Kalau yang ateis gimana nih Pastor? Udah nggak ada kitab gitu ya? Sengaja lewat aja gitu. Berarti dia meyakini perbuatan-perbuatan baiknya dia. Maka dilempar pula kepada api neraka. Itu. Karena segala yang berdasarkan perbuatan itu akan dilempar kepada api neraka. Itu Holly. Satu Iya, lagi nih, betul, saya Holly. penasaran aja. Kan Heeh. saya kan udah baptis kan. Emang Mm. tadi kayak ngomong Joseph ini ngomong emang dibaptis tuh kan tahu kan cuma sekali. Emang boleh 2 kali ya? Ini aku mau tanya aja nih. Nggak Penasaran. boleh. Emang Saya tadi ngomongnya kalau misalkan memungkinkan, kemungkinan ya itu kan nanti konsultasi lagi dengan romonya. Ya, iya. tetapi kalau di luar Katolik, kalau orang di luar gereja, mau itu Kristen ataupun ya Katolik, Protestan itu ya harus dibaptis. Tetapi kalau misalkan sudah pernah dibaptis, kan tadi saya tidak mengetahui, saya tadi nggak ngeh kalau udah dibaptis ya. Saya ngiranya dia Hindu gitu loh. Kalau sudah dibaptis, ya terus dia udah lama nggak ke gereja Katolik ya, ya harus dikatekumen ulang gitu. Tinggal kalau nggak salah tuh pembaruan janji iman ulang aja. Biasanya itu setelah tahap katekumen ulang itu cuma diperbarui janji baptisnya. Itu doang sih. Ya, oke. Saya rasa itu udah jelas ya, Holly ya. Kasih. Ya, tetap ingat, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Itu tadi sudah dijelaskan sama Pastor Cipto ya. Kenapa? Ya, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dilemparkan ke dalam api neraka walaupun seperti apapun perbuatannya, karena gini, selama dia di dunia, hidup di dunia, kalau dia berbuat baik, dia akan menerima kebaikan selama dia hidup. Tetapi di akhir zaman nanti, perbuatan-perbuatan kebaikannya itu tidak akan bisa membawa dia ke surga. Sebab yang bisa membawa kita ke surga adalah Tuhan Yesus melalui pengampunan yang diberikan di atas kayu salib. Hanya itu, ya. Nah, karena kita masih bisa masuk surga bukan karena kekuatan kita ya, tetapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti itu saudaraku Holly ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Adil. Nah, ingat, siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia melakukan kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dia menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang yang baik. Seperti itu saudaraku ya. Terima kasih Holly 2120. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu dan tetap setia mengikutnya ya. Tepuk tangan buat Holly yang cakap dan manis.